Pertama-tama yang dipersiapkan ada kapur dolomit, teh ayam sudah ada sekam padinya, dan juga polybag ukuran 50 kali 50 beserta tanah yang gembur ya teman-teman. Nah, jadi untuk proses berikutnya adalah mencampurkan ketiga bahan tadi. Jadi ini teh hanyalah sebagai simulasi saja ya teman-teman. Pencampurannya begini gitu ya. Jadi sangkan supaya gitu ya teman-teman semua gampang mengerti. Untuk perbandingan tanahnya itu 2 ya teman-teman. Lalu kohe ayam yang sudah ada sekam padinya 1, kapur dolomitnya 2 rawu ya. Jadi begitu untuk estimasinya. Jadi gambaran gitu ya, gambarannya. Dan ini juga gambarannya juga ya teman-teman. Jadi setelah itu jadi supaya teman-teman semua gitunya lebih paham dan lebih mudah dimengerti. Jadi si tanahnya nah teh gitu di wadahan gitu ya seperti ini ya, seperti aku yang lakukan gitunya. Jadi supaya teman-teman semua ada gambaran ya kalau jika mau nanam di sawi putih di polybag itu nantinya akan seperti apa saja gitunya, seperti nanam wadahan ini gitunya, ngelakuin itu gitu. Jadi bukan berarti satu ember dan satu ember kohe, satu ember, 2 ember tanah itu cukup untuk 3 wadah ini, bukan. Gitunya, ini sebagai gambaran saja. Jadi bakalnya seperti itu ya untuk media campurannya. Nah, lalu diakutin gitunya karena di tempat gitunya lah. Nah, dan untuk proses selanjutnya adalah penyimpanan benih-benihnya ya teman-teman. Nah, gitunya teman-teman, tundaan gitunya. Yang proses berikutnya teh dicebor gitunya, di ku cai gitunya, pakai air, dibanjur-banjurin gitu ya, biasa aja gitunya. Tak gitu ya teman-teman semuanya. Tuh, langsung aja ditutupan ku plastik. Sedangkan supaya tidak nantinya tidak ini tidak, supaya panas kan menguap ngekep cepat gampang pecah tunas. Nah, ini jadi sudah berlalu waktu ya teman-teman. Jadi ini sudah 4 hari ya, di umur 3 hari sampai 4 hari kemudian si tanamannya teh si biji yang kemarin aku simpan teh sudah jadi ya teman-teman. Jadi seperti ini, sudah mulai pas gitulah, jadi lah pokoknya tuh anu 2. Nah, ini jadi setelah berusia berlalu waktu gitunya ya teh guys, 57 hari kemudian. Nah, jadi kia ya teman-teman gambarannya ada. Ini teh gitu pati kaurus ya teman-teman, berhubung kamari bulan puasa. Nah, iya, dan untuk proses selanjutnya teh adalah pemupukan bari penyediaan mulsa plastik tehnya. Pokon menyediakan plastik we peso jeung eta tah jeung kap MPK. Kayak itu dijarangin untuk proses selanjutnya teh gitunya, dibuang si daun-daun tuanya. Berikut yang jadi kemarin yang jadi 2, yang 22 itu ya, yang sebagai cadangan nantinya kita buang 1 gitu ya teman-teman, supaya tidak berebutan nutrisi antara satu dengan yang lain. Berikut sekalian yang daun kolot-kolot nah ya teman-teman. Nah, ini yang aku sebutin ya teman-teman, supaya hemat pupuk gitunya, supaya tidak terbawa air hujan. Terus yang kedua adalah supaya tidak, kalau misalnya hujan misalnya telat turun teh, tidak gampang menguap gitunya. Jadi tidak tidak terlalu nyebor terus-terusan gitunya. Dan si pupuknya juga nantinya teh bakal awet gitunya. Jadi aku teh cukup 1 kali pupuk aja dengan cara seperti ini teh, jadi awet gitunya si pupuk MPK nya, tidak terbawa arus air hujan gitunya. Nah, gitu nuka dua teh supaya tidak gampang tumbuh gulma-gulma di antara tanaman teh gitunya, supaya tuh berebut nutrisi gini. Si pupuk teh supaya tidak cepat diserap ku
jukut di ngerebut gitu. Nah gitu ya teman-teman. Nah ini jadi sudah berlalu waktu lagi ya teman-teman, di usia 83 hari kemudian. Nah, jadi di 83 hari kemudian teh sudah seperti ini ya teman-teman. Tuh mantap pokok namanya cepat ngincup. Nah, ngincup. Nah, jadi seperti ini ya di usia segitu hari teh. Nah, dan untuk keperawatannya sendiri ya teman-teman, jika tidak ada hujan gitunya, bisa dengan nyebor-nyebornya seperti ini yang aku lakukan ya. Ceboran lah, apalagi kalau punya selang mah gitunya gampang dicebornya itu. Berhubung ini mah gini aja lah, seada-adanya, sekedar hobi ya teman-teman. Bebas cebol kioge gitu gelas. Nah jadi ini teh jadi komplit ya teman-teman. Nah ini ada hamanya ya teman-teman, ada hama ulat gitunya banyak, terutama di bagian kincup ininya yang mau mengkrop gitunya di daun-daun ini teh jadi ku ulat ya teman-teman. Nah di sini aku menggunakan Marshall ya teman-teman untuk pembasmian hama ulatnya gitunya, supaya nanti si pas kincup teh tidak ini, tidak banyak bolong-bolong. Nah ini cukup penggunaannya sedikit aja ya teman-teman. Untuk 1 liter mas street tuh cukup untuk beberapa kali pakai ini teh gitunya. Lumayan apa namanya gitulah, di kompak-kompak itu buka tanah di supaya nyebrot kacidanya di setel heula ya. Nah nah jadi siga gitu ya teman-teman, untuk estimasi untuk gambaran ya teman-teman, gambarannya gitunya. Tadi situ disemprot nanti di bagian atasnya, di bagian atas, langsung di bagian pinggir gitunya. Tadi napas kemang-kemang ada suka nyumput gitunya, supaya suka ngumpet si hama ulat teh gitunya. Kadang tidak kenyawan gitunya. Tadi bagian bawah-bawahnya pokoknya masih merata sekali pokoknya mah. Jadi untuk penyiramannya gitunya ya, untuk penyiramannya, untuk penyemprotannya merata gitunya. Jadi supaya teman-teman semua ada gambaran, dan kembali membuang daun-daun tuanya. Nah jadi di usia kemarin itu ya, di usia sekian sampai sekian hari teh, jadi yang paling diutamakan itu harus diperiksa pertama penyiraman ya kalau gak ada hujan gitu. Yang kedua adalah ditakutkan kalau ada hama ulat di waktu masih kecil gitunya, daunnya juga masih sedikit ya, dimakan ulat ya nantinya tidak tumbuh dong gitunya kalau masih kecil gitunya. Itu harus lebih diperhatikan gitunya. Nah jadi seperti itulah, jadi ini teh sudah komplit sekali ya teman-teman untuk garis besar perawatannya gitunya. Sudah mulai mau mengkrop. Nah ini jadi sudah mengkrop ya di umur 80 hiji hari kemudian teh sudah mulai mengkrop. Nah ini di usia 103 hari, di usia 103 hari sudah siap dipanen. Tuh kan mantap kan teman-teman, pada besar-besar banget, bukan abal-abal guys. Nah ini adalah untuk estimasi terus ya untuk pemanenannya. Jadi
Nah seperti inilah yang aku lakukan. Tuh ini sebenarnya asal masih ini enak sebetulnya ini teh ya teman-teman, tidak banyak dibuang seperti aku misalnya daun-daunnya. Nah ini si MPK nya juga masih ada ya teman-teman, tuh masih banyak sekali. Jadi yang aku bilang ini supaya awet gitu ya, satu kali mupuk juga ini mantap ya teman-teman. Kan ini mah berhubung ku hayam ya teman-teman, aku teh buangin dan aku teh apa namanya, segini juga cukup sebenarnya untuk keluarga aku mah gitu ya. Satu ini juga wah untuk berapa hari ini segede gini. Jadi aku teh rada elit ya, dibuang aja yang agak masih muda juga. Bukannya dibuang tapi untuk ikan lah, untuk pakan ikan. Lihat ya teman-teman, ini besar sekali ya teman-teman, bukan abal-abal. Mantap men, mantap ya teman-teman. Nanti kita akan menuju proses sesi ya, sesi berikutnya. Nanti kita akan timbang dan kita akan ukur ini jadi berapa kilo ya untuk satu buahnya gitu ya. Tuh, wah, besar banget. Ini aku elit banget ya teman-teman, jangan ditiru. Ini aku yang pilih yang muda sekalinya saja. Pokoknya ini mah mantap, mantap pokoknya. Nanti timbang ya teman-teman, kita lihat pokoknya mah. Nah jadi nantinya teman-teman semua ini jadi gambaran ya, nantinya bakal gimana, terus bagaimana, bakal gimana nya gitu ya. Untuk ngerawatnya, untuk manennya gimana ini gitu ya, bakal jadi gambaran lah teman-teman semua kalau jika sudah nonton ini sampai habis. Bakal jadi kumaha. Binti nama jangan ditiru mah pembuangan ininya ya teman-teman. Kayak aku mah banyak ada ikan ya, jadi aku dikasih ke ikan nanti. Tidak. Enak ya teh. Kemarin kita ke rumah dulu ya teman-teman, karena di rumah timbangannya dan meterannya juga. Oke, mari kita nyalakan. Oke, di setel start dari nol. Oke, kita mulai dari si bocil terlebih dahulu. Nah ini si bocilnya ya teman-teman, lihat teman-teman, 775 gram untuk yang paling kecil. Lihat kan spektakuler kan menurut aku mah. Alhamdulillahirobbilalamin ya teman-teman. Ini 1 kilo 190 gram. Nah ini kayaknya yang paling besar ya teman-teman. Nah ini yang sedang hampir 1 kilo ya, 0,945 gram, 845 gram. Oke, kalau kita timbang untuk ketiga-tiganya ini akan berapa gram ya? 2905 gram. Jadi seberapa kilo ini? 2 kilo 900 gram. Jadi untuk ketiga buah ini. Oke, mari kita ukur panjangnya si bocil. Mana si bocil? Kayak 29 cm untuk tingginya. Ini 27 kalau yang ini 29 ya. Kalau ya 29 cm untuk panjangnya. Dan untuk bulatannya ini segede apa? Kita lihat. Nah ini berapa ya bulatannya? 54 ya, 55 cm untuk bulatannya. Nah jadi walaupun untuk hobi saja ya teman-teman, tapi bermanfaat ya teman-teman. Nah alhamdulillahirobbilalamin.